Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gambar aja gambar. Yang saya hormati Ketua Kapsi Provinsi Bapak Raja, saya hormati Ketua Kapsi Bintan Bapak Sudira, dan Wakil Kapsi Bintan Bapak Dartoyo, dan yang saya hormati Ibu rekan-rekan pengawas baik yang ketua saya dan teman-teman yang baru bergabung. Ibu, alhamdulillah, puji dan rasa syukur tidak lupa saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman, tapi tidak berbagi mungkin ya, karena saya tidak percaya dengan Bapak Ibu lebih tinggi dari saya. Saya berbagi pengalaman saja apa yang sudah saya dapatkan selama dari tahun 2025 sampai tahun 2026. Kemudian saya berusaha pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina yang sudah ditandatangani kita. Isi berkata loh ya. Ini saya agak grogi karena baru pertama kali hadir di depan Bapak Ibu. Ada sertifikasi, ada yang mau kita lihat ini kan saya masih kejar ya. Itu ya, si orangnya. Ren, mana tisu kita banyak-banyak tadi ya? Perkenankan saya berbagi pengalaman sebagai fasilitator sekolah model di lapangan, walaupun di Bintan belum ada sekolah model. Jadi motivasi. Lanjut, Bapak Ibu, tinggal untuk penutupan aja. Pointernya mana? Yang awak dari Kuantan tak dipakai. Jauh bawah. Nampak? Ini berbagi pakai baik tentang sekolah model, sekolah model. Kemudian nanti saya akan ngomong sedikit perjalanan saya sebagai fasilitator, kemudian program sekolah model seperti apa, yang peran pemangku kepentingan dan refleksi yang penutup. Jadi sekolah model itu ada untuk sebagai implementasi kebijakan pemerintah untuk melihat sejauh mana implementasi PM dan KKA bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Dan nantinya Bapak Ibu, dengan adanya PM ini menguatkan kualitas belajar. Kemudian KKA juga menyiapkan literasi dan masa depan. Gitu. Kemudian keduanya bukan untuk dipertentangkan, tapi dia saling melengkapi di dalam praktek pembelajaran di kelas. Nah, ini Bapak Ibu, perjalanan saya diawali tahun 2025 setelah diangkat dari pengawas. Alhamdulillah saya dapat rezeki untuk kepercayaan dari Dinas Pendidikan dan Tadika sebagai fasilitator implementasi PM dengan sasaran sekolah penerima bos kinerja. Jadi hanya beberapa sekolah sasaran. Namun pada kegiatan yang kemarin saya bertugas untuk mendampingi sekolah Bintan dan PAUD, tetapi tidak semuanya juga. Jadi berbagi lagi dengan fasilitator yang lain. Jadi hanya beberapa sekolah. Kemudian di awal Mei, karena ada program pemerintah yang baru tentang sekolah model, walaupun sebelum mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ya, sekolah percontohan, sekolah penggerak ya, sekolah penggerak gitu ya. Jadi sekolah model ini hadir untuk melihat sejauh mana implementasi PM pada sekolah penerima bos kinerja atau non sasaran. Nah, ini suatu kekhawatiran pemerintah kita sehingga muncullah sekolah model. Karena pada tahun 2025 sampai Mei 2026 sekolah-sekolah penerima bos kinerja itu dalam implementasi PM dan KKA itu masih minim pengetahuannya dan minim dalam implementasi PM Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, Juni 2020 saya mendampingi guru, sebenarnya saya itu fokusnya ke guru, bukan ke pengawas, bukan ke kepala sekolah, tapi ke gurunya. Gitu, ya. Kemudian
Nah, pada tanggal 20 Juni sampai 4 Juli 2006 ya, saya dipercayakan lagi untuk mengikuti kegiatan fasilitator nasional 2026 tentang sekolah model edukasi PM dan KKA. Ini bukan mengajukan diri, tetapi mungkin pihak KDTK itu berpendapat seperti yang disampaikan Bu Ria, kalau dicari lagi fasilitator yang baru, maka fasilitator itu akan memulai tentang konsep PM. Jadi dipakailah fasilitator baik itu fasilitator daerah ataupun fasilitator nasional. Jadi dipakai lagi dan bisa juga dipakai media suara dari KDTK. Jadi profesi. Kemudian juga bisa dari salah satu guru yang pernah mendapatkan pelatihan PM dan KKA, berarti dia juga merupakan guru sekolah dari Bagus Niaja. Jadi dipakai kembali. Dan ada juga Bapak Ibu, kemarin kami ketemu di Jakarta tersebut, ada juga beliau juga berasal dari sekolah guru dari sekolah modelnya. Jadi beberapa daerah itu mereka tuh sebenarnya udah tahu sekolah model mereka tuh sekolah modelnya. Gitu. Sebenarnya itu di ada survei diberikan oleh daerah masing-masing sebenarnya dari pusat itu diberikan ke daerah masing-masing, terutama ke dinas KDTK dan dinas pendidikan untuk memilih siapa nih sekolah model yang akan diajukan. Tetapi pusat memberikan dulu daftarnya. Kalau menurut kami daftar sekolah yang diberikan adalah sekolah-sekolah yang penerima kinerja. Kemudian dilihat lagi syarat-syaratnya. Nah, ini salah satu kegiatan yang saya lakukan. Karena saya fasilitator nasional cuma satu, sementara saya itu akan mengawasi atau mendampingi jenjang SD. Jenjang SD itu ada 8 sekolah di KPP. Satu dari SD itu Tanjung Pinang ya, Al-Madinah. Kemudian dari Batam ada 4, dari Tanjung Balai Karimun ada 2, hingga ada 1. Karena keterbatasan saya nggak bisa mendampingi 8 sekolah, dan saya juga merupakan pengawas fasilitator daerah yang di luar kota tersebut. Jadi dikloninglah suatu kegiatan mengambil 3 peserta waktu itu. Ini Pak Nurul, ini Bu Erita, Pak Ibu tidak kenal ya. Kegiatan media suara dari KDTK. Kalau ini guru SMP Batam. Nah, pernah juga mengikuti atau menerima PM pada tahun 2005. Dan Bapak Ibu Tina ini juga merupakan fasilitator nasional yang regulernya. Implementasi PM yang reguler, jadi ada 2 implementasi PM reguler dan ada implementasi PM dan KKA di sekolah model. Jadi ada beberapa fasilitator. Nah, kemudian ini lanjutannya, ini pada tanggal 27 kami bersama yang cloning tadi, jadi dari 2 tadi cloning, 1 yang diambil karena 1 lagi ada kendala katanya karena berdebat atau bersamaan ya, bersamaan dengan kegiatan beliau sebagai pelatihan dalam media suara. Ini beliau mundur, 1 dipilihlah 1, jadi kami berdua. Dan yang berdua ini akan membagi di 8 sekolah menjadi 4, masing-masing dapat 4. Kemudian ini dari beberapa 8 peserta di 1 sekolah model itu hanya ini 1 guru aja. Jadi yang dari pertimbangan kemarin 1 guru akan mengimplementasikan di sekolahnya. Ada yang kalau sekolahnya kecil, guru sedikit mungkin akan lebih efisien. Tapi kalau yang banyak, mereka tuh agak lebih bingung. Tapi kenapa ada 1 yang dipilih? Jaga tadi efisiensi tadi Bapak Ibu. Jadi diharapkan benar-benar yang 1 ini benar-benar dapat mengimplementasikan atau mendiseminasikan tentang sekolah model itu di sekolahnya masing-masing. Itu dikasih batasan dalam bentuk data Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, jadi saya di sini bukan sebagai pengawas, tetapi saya sebagai fasilitator nasional dan daerah dalam mendampingi sekolah model. Jadi saya menanggalkan baju pengawasan di Bapak Ibu, tetapi nanti saya juga akan insya Allah bisa berbagi dengan Bapak Ibu apa saja tugas kita dalam mendampingi sekolah-sekolah model. Walaupun kita di Bintan belum ada, tapi kita mungkin step by step dengan kolaborasi bersama, saya percaya kita bisa menunjukkan sekolah model karena sasaran pemerintah di
dia satu tahun berjalan itu 1.000 sekolah sasaran, sekolah model, 1.000 sekolah. Tetapi nyatanya yang terdaftar baru 336. Ini masih sedikit. Selebihnya itu dari kayak misalnya yang swasta baru. Jadi yang dari itu 336. Swasta ada lagi. Ini totalnya sebenarnya 1.000. Jadi masih ada kekurangan. Jadi diambil lagi dari swasta Bapak Ibu, tapi tidak semuanya. Ada nanti kan kriteria dari sekolah model tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ini seperti yang dibilang tadi. Jadi saya tidak mendaftar, tapi untuk efisiensi dan kita memilih kembali fasilitator yang minta nanti sendiri ya. Jauhkan diminta. Tapi saya kan juga ada PKP sebenarnya yang sekolah SMP 20 bukan, ya bukan ya. Itu juga tapi yang mendampingi kepala sekolah. Nah karena dia benar adalah untuk mendampingi guru-guru maka dipilihlah di walaupun kita diberikan tidak punya sekolah model, tapi insya Allah dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya peluang seperti ini, Dina ingin mengajak Bapak Ibu berkolaborasi supaya kita munculkan sekolah-sekolah model di Kabupaten Kendal. Nanti insya Allah Dina membagikan kalau karena sekarang udah pendampingan kemarin ya, jadi boleh di-share bahan-bahannya. Kalau kemarin nanti sekaligus Dina akan share bahan-bahan implementasi KM tahun kemarin. Jadi semuanya nanti akan di-share kembali. Dan sudah diizinkan untuk di-share. Kemarin kan memang tidak boleh di-share karena melihat implementasi itu belum berjalan. Takutnya memang terjadi Bapak Ibu di dalam implementasi KM. Guru-guru masih cenderung melihat atau membuat rencana pembelajaran menggunakan Google. Jadi dia ambil Google untuk investasi. Sedangkan ilmu yang mereka dapat tidak seperti itu. Contoh Bapak Ibu, kalau di PAUD untuk ada pengalaman belajar ada 3, memahami, aplikasi, dan refleksi. Kalau di PAUD itu bisa berjalan sekaligus, tapi tidak di SD, SMP, SMA. SD, SMP, 3 pengalaman tadi, misalnya satu pertemuan hari ini, itu hanya bisa terjadi mungkin memahami dengan merefleksi saja. Karena merefleksi itu untuk tingkat SD dan SMP masih tingkat yang bawah, masih menanyakan sejauh mana pemahaman tentang materi, apa manfaatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari itu belajar. Tapi kalau untuk SMK harus terpisah. SMK ya atau kejuruan harus terpisah memahami aplikasi merefleksi itu tidak bisa satu pertemuan. Kalau merefleksi itu tingkatnya adalah tingkat yang tertinggi kalau untuk dalam pendidikan Bapak Ibu. Jadi kalau untuk sekolah SMP, kapan mereka merefleksi? Ketika mereka menciptakan sesuatu hal yang baru dari pengetahuan memahami dan aplikasi tadi. Tapi kalau SD tidak bisa menciptakan hal yang baru karena pengetahuannya masih dasar Bapak Ibu ya. Tapi kita mengajarkan ke mereka refleksi itu harus melakukan refleksi setiap pertemuan, setiap pembelajaran. Kita akan ingatkan kepada teman-teman guru kita di sekolah di masing-masing untuk mengingatkan untuk selalu melakukan refleksi. Bapak Ibu, jadi kegiatan pemahaman pembelajaran tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Jadi bisa saja memahami itu misalnya satu pertemuan saja, tapi mengapresi bisa 3 kali pertemuan. Tapi disesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran yang dibuat Bapak Ibu. Nah, sekarang sekolah model, kalau kemarin yang sekolah tahun 2005, guru-guru kesusahan atau sangat kebantu dalam membuat atau menurunkan TP dari CP, maka masih belum bisa. Baik yang sekolah swasta maupun sesara, bukan tidak diajarkan Bapak Ibu. Tetapi karena sedikitnya intervensi, tidak ada intervensi, selesai kami bertugas, selesai sudah. Tidak bisa lagi kami mendampingi. Untuk berbagi ke seperti ini Bapak Ibu, sangat penting sekali. Kemarin kan tidak punya kesempatan untuk seperti ini Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan dengan mulai hari ini sampai seterusnya kita punya selalu melaksanakan hal seperti ini. Kita bisa menangani guru-guru walaupun ke sekolah dalam implementasi KM dan KKK. Kemudian Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu sekolah model. Sekolah model itu ditunjuk oleh pemerintah, seperti tadi kita bilang, itu ada rekomendasi kepada dinas pendidikan dan kemitraan dan mitra. Jadi tapi ditentukan dulu dari pusat. Ini loh sekolah-sekolah yang ada di kabupaten sekolah untuk pintar misalnya. Ini sekolah-sekolahnya. Tetapi dilihat patokannya ternyata, Ibu, ternyata mungkin, nah, boleh balik Bapak dia di sini. Karena ada CAB.
Ini kriteria sekolah model. Ke bawah kayak bus. Kalau dinas pendidikan, caranya adalah sekolah tersebut pernah mengikuti kegiatan PM dan KKH. Kemudian akreditasinya minimal B. Kemudian Bapak Ibu, rapor pendidikannya untuk prioritas itu harus hijau untuk SD, sedang untuk PAUD. Yang prioritas diperhatikan. Kemudian capaian literasi dan numerasinya minimal kuning. Nah mungkin di Bintan tidak direkomendasikan karena dilihat dalam pendidikannya menurun, tidak boleh menurun dalam 1 tahun itu ke tahun 2025 sampai tahun 2026 itu harus naik signifikan, tidak boleh turun. Nah kebanyakan Bintan kita lihat sama-sama Bapak Ibu, rapor pendidikannya menang turun. Beberapa sekolah di Medina itu banyak turun Bapak Ibu. Ya, kita Kenina ini merasa masalah juga ya. Bagaimana cara kalau ada yang untuk peningkatan pendidikan kita juga berperan di dalamnya. Lebih satu turun. Sama rekomendasi kita Itu juga gini. sama Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu di Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ibu hanya terdapat 19 sekolah model. untuk bersih-bersih. Tadi 8 diantaranya adalah yang sebutkan tadi SD, kemudian nanti SMP dan SMK. Nah di sini PKM ya Bu ya, PPKM. Ini masyarakatan yang lembaga masyarakat Bapak Ibu, kayak LMS juga gitu. Kami kan juga punya sekolah binaan kan sekolah swasta, sekolah yang dibentuk sendiri juga kayak itu Bapak Ibu ya. Nah itu juga bisa direkomendasikan, tapi hanya 75 sekolah yang diajukan, tetapi tidak semuanya yang diterima. Bapak Ibu ya. Nah kebetulan Bapak Ibu Narasinya Pak baik Jun, ya. Natuna Pak Jun Natuna ya. Beliau juga mengikuti Gituin lagi lah. untuk pengawas karena sekolah binaan beliau salah satu sekolah model. Jadi pengawas-pengawas yang ikut kegiatan TOT di apa namanya di BPNP kemarin itu adalah pengawas sekolah yang sekolahnya sekolah binaannya adalah salah satu sekolah model. Untuk Pak Jun dan Pak Jumadi. Pak Jun, Pak Jumadi. Tapi kalau Bu Mary itu hanya bahasa saja. Tapi kalau untuk sekolah itu Pak Jun karena Pak Jumadi. Ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Nah, adanya sekolah model Bapak Ibu diharapkan dapat komunikasi model. Jadi nanti dia sebagai percontohan. Dia akan melakukan praktek. Praktek itu menggunakan seperti sampaikan boleh lagi menggunakan inquiry kolaboratif dan TEC. Teacher, experimental dan training. Jadi saya praktek itu dulu. Oh iya. Sama di sana. Nah kemudian nih diharapkan dari nanti hasil praktek beliau itu sekolah model dapat mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang di dekat daerahnya. Coba deh konek. Kita daerah dekat kota dan daerah untuk saja. Gitu. Akan mengimplementasikan, tapi tidak bisa dengan waktu yang singkat karena beliau bisa berbagi ketika mereka sudah sampai ke tahap kurikulum. Jadi sekolah model ini punya tahap-tahap. Nanti kita di Bintan, insya Allah kita bisa menggunakan kami juga buat aplikasinya atau webnya, kita bisa gunakan di Bintan nanti Bapak Ibu. Kita gunakan kriteria pemilihan sekolah model. Yang begitu nanti kita bisa menggunakan sekolah itu untuk menjadi sekolah model. Cuma beberapa sekolah ya sekolah sasaran. Kalau kita kemarin kita tanya ke guru-guru di kelompok ini, Pak Ibu mau nggak diadakan sebagai sekolah model? Semuanya nggak Bapak Ibu. Saya tanya kenapa nggak? Beban Bu. Nah itu masalahnya. Yang harus menjadi sekolah itu guru-gurunya mau mempunyai pola pikir bertumbuh bukan tetap. Mereka tuh tidak menjadikan itu sebagai beban administrasi. Karena apa? Karena mereka guru mengimplementasi dalam kelas pasti menggunakan perencanaan dan asesmen bagaimana ini yang mereka lumayan. Ini yang kita perlu kawali tentang perencanaan dan asesmen. Walaupun kita sudah punya PPK ya, panduan perencanaan dan asesmen, tapi guru cenderung tidak menggunakan. Kemudian juga ada mengatur seperti sekarang Permendikbud nomor 1 tahun 2006 tentang apa Bapak Ibu?
Permendikbud nomor 1 tahun 2020 tentang Proses pembelajaran. proses. Semua standar proses atau tentang pendekatan pembelajaran dalam dibahas pada Permendikbud nomor 1 tahun 2020. Di situ ada. Selain itu apa lagi? Tentang SKL, tentang standar isi, tentang kurikulum. Tentang kurikulum nanti terjelaskan nomor 13. Kalau standar isi Bapak Ibu? Masih yang 12 ya. Kalau yang 10? 10 itu penilaian juga 10 ya. Iya. SKL. Sedangkan PM itu adalah diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 126/P tahun 2026. Untuk KKA-nya Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 127/P tahun 2020. Bikin file, kirim ya. Pembentukan sekolah modul. Oh, kirim ke ini aja Bu, ke grup pengawas Bu, biar Tiara buka dari situ. Iya. Dua pilar ini PN dan KKA seperti dibilang tadi tidak bisa berjalan sendiri karena di dalam pendekatan pembelajaran baik murid maupun guru tetap menggunakan KKA, tapi bukan sebagai mata pelajaran. Nah, kalau untuk mata pelajaran berarti mengajarkan murid-murid untuk berpikir secara komputasional, ya, berpikir sistematis. Nah, kemudian targetnya PM itu adalah untuk menguatkan DPL. Sayang banget. Sedangkan KKA itu menyiapkan murid-murid untuk mempunyai pemikiran yang berpikir kritis, logis, dan sistematis. Nanti Bapak Ibu akan share ini. Nanti akan sendiri share edukasi. Itu sekali dengan panduan ini untuk Bapak Ibu saudara. Kalau ini mungkin kita Kueris nasi datang. Nasi datang. ya Bapak Ibu. Setiap sekolah Ada. bergerak sesuai tingkat kemampuannya. Itu Bapak Ibu. Saya yang tadi Yang dikirim ya? yang kedua ada Sarera? Dia ada Bu Ira sama Oh, Bu Ira pergi. Maya. Kita Ira. connect ulang. itu sebenarnya seperti kata Bu dia. Surya. Nggak bisa lah seperti sebentar aja mau menyampaikan tadi ini menyampaikan dari inti-inti dia Bapak Ibu ya. Ini akan mengungkapkan Agak secure, Kak. apa peran guru, apa peran kepala sekolah, dan apa peran pengawas di sekolah model. Belum masuk loh. Ya, Yang lain lah. boleh. Ntar ya Kak. Internetnya lagi low. Internetnya hilang handphonenya. Dibawa Kak Ira. Oh, Kemarin Sambil ngomong aja Kak. Lina ingat Bapak Ibu waktu rapat di hari Senin, Pak Zul pernah nanya, Bu Lina, apa kriteria sekolah itu berhasil dalam implementasi PM dan KKA? Jawabannya adalah kemarin dia nggak menyampaikan kenapa. Nanti nggak seru lagi. Ada 3 Bapak Ibu pilarnya, substansi materinya 3. 1 keunggulan murid, 2 keunggulan pengajarnya di dalam pembelajaran, dan ketiga adalah keunggulan kepala sekolah. Dan 3 substansi ini tidak bisa berdiri berjalan sendiri. Nyatanya tahun 2025 kepala sekolah lain mendapatnya, guru lain gitu ya, mengajar pun lain. Jadi muridnya ditutup untuk meningkatkan 8 DPR. Tetapi si guru di dalam implementasi PM di kelas tidak sesuai Sama dengan Kak, secure Kak. ilmu yang mereka peroleh. Karena ingin cepat selesai, ambil dari buku sudah selesai. Makanya tidak sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing Bapak Ibu. Dia pernah connect ke siapa nih? Kemampuan sekolah itu Tek, tidak ada buku Tek, nah ini tidak, tapi Tek, kan berbeda. minta wifi, Tek. Ada yang dari Apa password, Tek? ada yang dari pinggiran kota, ada yang dari sisi, itu berbeda-beda. Jadi harus berbeda-beda juga. Belum juga Artis. Kecil semua? Kecil. Artis. Tadi aku 1981. Secure. Dan pada dasarnya waktu itu kemarin juga Kenapa ya? sekolah model itu Dia hanya mau dengan Kak Ira nih. sekolah yang unggul, tidaklah sekolah yang bagus, tidaklah sekolah yang fasilitasnya lengkap, tidak begitu Bapak Ibu. Tapi yang tidak adalah bagaimana kepala sekolahnya, gurunya mau
bertingkat atau mengintegrasikan PN dengan betul dengan Nah, tidak hanya teori saja. cakep. Tidak mereka berbeda, mereka melaksanakan prosedur pembelajaran, mereka merancang pembelajaran dulu, asesmen dulu, sesuai dengan asesmen awal. Bahkan Bapak Ibu saya juga kaget ya, sekolah model tersebut ada 8 SD itu, saya nanya, apa perbedaan asesmen awal dan asesmen diagnostis? Apa perbedaan pelaksanaannya? Mereka bisa buka dan asesmen sumatif. Mereka selalu bilang, asesmen sumatif itu setiap akhir pertemuan. Padahal sebenarnya akhir pembelajaran, mereka masih galau dengan itu Bapak Ibu. Saya tanya, Bapak Ibu baca nggak tentang PPA, tentang panduan perbedaan asesmen? Ada sih dikasih sama sekolah, tapi kapan bila baca sih? Jadi itu, sekolah model seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi makanya sekolah model itu tidak harus sekolah yang unggul. Tetapi kebetulan di PTN Novena yang terpilih adalah sekolah yang unggul. Ya, Almarina SMP 4. Nah, kenapa kami mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah, kepada pengawasan lain, tidak sekolah unggul, tidak sekolah yang bagus, supaya sekolah-sekolah yang non sasaran atau bukan sekolah reguler bisa berani mencontoh. Tapi kalau standarnya tinggi kali nggak akan sampai, jadi mereka mundur Bapak Ibu ya. Nah itu kami juga jadi motivasi. Kami bilang sama yang link kan? Oh, link. Ya. Yang link. Nanti Pak ngomong. Hebat kolaborasi. Wes, Total sekolah 331 di provinsi Kepulauan Riau. Jadi 36 provinsi total. Tidak ada satupun yang sekolah yang unggul. Karena sekolah yang unggul itu adalah sekolah yang sudah siap untuk berbagi ke sekolah yang lain. Nah ini yang kami usahakan. Dari yang berkembang itu bagaimana yang bisa berkembang bisa berkembang. Dari berkembang bisa jadi maju, dari maju bisa unggul. paling tidak 1 tahun itu naik 1 tingkat. Kalau di sekolah ada sekolahnya udah unggul, tapi pendidiknya masih berkembang. Muridnya maju. Kebalik kalau ini ya, tadi yang dijelas untuk saya hati. Muridnya udah maju, gurunya masih berkembang. Kepala sekolahnya udah unggul, tapi unggulnya masing-masing Bapak Ibu. Iya, sendiri-sendiri. Nah itu yang kami mau kita benahi sama-sama, kita dampingi. Bagaimana cara mendampingi seperti juga kita juga menganalisa visi-misi, menganalisa RKS. Apakah RKS itu sesuai nggak dengan tujuan 8 DPR itu? Siap aja belum? Nah itu dia, itu permasalahannya kita. Sekolah unggul ini kan udah dihapuskan dari tahun berapa dulu kan, tak boleh lagi kan. Jadi kalau sekolah unggul ini, tapi ini kategori Kategori ininya Tingkatan di sekolah model. Oke, Bu, kembali lagi Bu, Tiara yang saya tadi Bu Tiara. Nah, Slide tadi Kak. Siap. Es durian habis nih ya. jangan gratis. Ini cepat-cepatnya nggak apa-apa Bapak ya. 5 menit yang ini pindah pasukan. Ini Bapak Ibu. Teman tadi yang saya bilang Bapak Ibu. Ini implementasi PN, ini implementasi coding. Nah, kapan dia berkembang? Tidak berkembang ketika Bapak Ibu. Ini tak ada kata-kata seperti itu. Yang jelas Bapak Ibu, kami mengusahakan kepada yang maju ke unggul, yang berkembang maju. Per tahun harus meningkat. Nah, ketika komunikasi atau berapa? Implementasi PN 2009 kan. Jadi masih ada kesempatan untuk sekolah-sekolah lain dari sekolah mana juga. Dari implementasi PN ini yang pertama. Tadi kita bahas. Nah ini bedanya dengan tahun kemarin dengan tahun sekarang. Kemarin penerima bos kinerja tidak punya kompetensi. Maksudnya begini, bukan tidak punya kompetensi sih. Pelaksananya ada, di sini ada, saprasnya juga ada. Kelompok kerja yang nggak mesti advokasi dari pengawas dan dinas pendidikan. Contoh di Bintang, dinas pendidikan tidak mendukung, buktinya sekolah yang non sasaran diberikan pelatihan. Untuk SD 3 hari 4 hari, untuk SMP 5 hari. Dan dia tahu tadi dia bilang apa? Dinas pendidikan tidak mendukung, bukan yang mendukung. Cuman sayangnya ini
tapi kita tidak maju karena tidak ada intervensi yang mendukung. Keterbatasan dalam mengimplementasi. Tidak mungkin berapa sekolah diizinkan dengan kawan itu nggak bisa. Sementara Bapak Ina, kenapa nggak menggunakan kami kan gitu ya Bapak ya? Kemarin nggak boleh bisa, makanya bingung kemarin itu. Jadi nggak boleh bisa dengan batas waktu tertentu dan jadi lupa jadinya. Tidak bisa kendali gitu. Jangan kalian ngasih kemarin Bapak ya. Jadi makan Ina Bapak Ibu tidak masalah yang ya. Jangan mereka. Jadi kalau untuk sekolah model ini dia sampai ke tahap evaluasi. Kalau belum berhasil tidak boleh berbagi praktik baik ke sekolah yang lain. Hanya bisa berbagi di KK saja. Di KKG maupun MTMP maupun di K3S maupun kita pengawas juga begitu. Berbagi praktik juga dalam mengawasi atau membina sekolah binaan dari Bapak Ibu yang berhasil kita lagi berbagi gitu. Bedanya dengan tahun kemarin, maka tapi ini bukan program lanjutan dari kegiatan kemarin, tapi ini terpisah beda, gitu. Karena sasarannya juga beda, Bapak Ibu ya. Kemudian kita mau yuk, Hah? Habis. Nak lagi? Habis tak? Yo, yang mana? Tak ada lagi, di next dari sini tak mau. Apa yang tadi? Yang 2 gambar tadi? Bukan. Kakak mau yang mana? salah saya. Yang masih dibagi dulu boleh Bapak Ibu ya. Tak. Saya yang marah di Kamu bawah. ini kok. Yang mana kak? Kirim dulu, kirim. Yang gambar tadi. Ya betul. Insya Allah. Yang gambar. Tadi soalnya mau bahas peran pengawas kalau sekolah dan Yang ini? guru untuk membedakan kita apa. Iya, peran pengawas itu penting. Walaupun tak ada sekolah model kan penting. Mana? Kirim lah. Untuk kita bisa menciptakan sekolah. Siapa kami tunggu? Kirim lah. Iya, pengawas model dulu. Jadi pengawas model cantik. Ah, Iya. Pak Raja, kita ini udah pengawas model nih teman-teman. Bu Maya. Yang penting Bu bukan Maya. majalah perubus aja Bu. Flora fauna. Floranya tuh. Majalah perubus masih ada enggak? Kasih tanya jawab aja dulu untuk ngisi waktu. Ibu-ibu kok Kakak laju Ira. ya? Ibu-ibu kok laju sangat? Enak yang Tambah lagi, tambah. Bu Tis tambah lagi. Oke, sebelum masuk ke para pengawas yang akan ditampilkan di layar, Dah. mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Tambah lagi. Pak Raja tanya model. Dua aja ya Pak. Ya. Satu Seri. Tak ada pun? Bu Tina. Kak Ria. Pembelajaran di sekolah. Oh, dah. Saya punya sekolah binaan. Salah satu gurunya itu ikut pelatihan coding KA. Jadi waktu saya supervisi itu saya panggil. Kebetulan dia memegang mata pelajaran IPA. informatika komputer. Oh iya. Jadi saya minta penjelasan beliau tentang bagaimana penerapan itu. Jadi saya rekam dari penjelasannya itu. Waktu itu masih ke awal-awal. Jadi kalau dia mengarah kepada satu pelajaran, itu katanya tidak mungkin. Kebebasan diserahkan kepada guru. Nah, yang lebih banyak tadi seperti yang Ibu Dina jelaskan, dia include ke dalam proses, karena itu proses. Kalau kita lihat yang dijelaskan Ibu Dina tadi itu dari materi terkini, Kak, tutup itu ini sama ketawa. dengan pembelajaran Mana? sebelumnya. Ini aja. Hah? Dulu kan kita Skip dulu. itu ada Enggak. Ini mau tutup next slide ini. Biar tampil besar. namanya tuh aktif, ya, CBS. kreatif,
kolaboratif, nah, ya gitu ya. Di pakem ya. Kalau di sini kan ada tuh. Ini di atas Ada ada logis. seltak Apakah ini berbeda jauh untuk enggak seltak. logikanya? Satu. Start. Nah yang kedua, dalam pembelajaran mendalam logika ini kan kita itu Eskipmu mana sih deh? Eskip. dinas dulu. yang Skip aja. menandatangani Tapi di depan udah Dede. Hah? Di Udah depan ada? udah sekolah ada. tadi Coba untuk tadi. Iya. akselerasi. Udah. Ya, sekolah akselerasi. Anak-anak Oh iya. Skip aja. boleh. Udah kok di depan. Nah, jadi Iya, tadi saya punya skip. satu sekolah Di sini. binaan. Jaga. Jadi kita setelah ini Nah, apa? ini Itu anaknya tuh sampai sekarang ini sudah naik kelas 3 ya. Masih belum bisa membaca dan berhitung. Iya. Masih belum bisa membaca dan berhitung. Ada yang blank sama sekali, ya kan? Nah, jadi itulah proses pembelajaran mendalam bagi orang-orang berkebutuhan khusus ini. Itu bagaimana untuk penerapan PM dan KKA. Itu saja, Bu Dina model. Dina model Bapak sebenarnya dari implementasinya itu hanya sesuai dengan karakteristiknya. Penekanan itu berlaku untuk semua karakteristik murid. Tapi kerja yang berat adalah si gurunya harus paham dulu mengasesmen awal tentang karakteristik murid. Makanya kalau di dalam pendekatan pembelajaran komponen-komponen ada bagian identifikasi. Nah, di identifikasi itu ada salah satu untuk melihat karakteristik kesiapan murid dalam proses pembelajaran. Kalau di sekolah tersebut ada siswa yang berkebutuhan khusus, ya, tapi mungkin itu tidak terlalu parah, ya. Nah, si guru wajib memberikan pendampingan kepada murid tersebut itu sesuai dengan karakteristiknya. Tujuannya sama, mungkin pendekatannya yang berbeda, gitu. Tidak dipaksakan untuk levelnya sama dengan murid yang sudah maju, sudah mulai berkembang. Dia ada kategori-kategori. Masih guru harus paham. Ketika ada anak yang berkebutuhan khusus dan ada anak yang pintar, itu si guru harus mengelompokkan. Si guru dalam kelas harus mendampingi yang berkebutuhan khusus. Jadi si gurunya harus punya strategi. Kalau untuk menghadapi ketika asesmen awal dilakukan, ternyata hasilnya ada berbagai kelompok karakteristik murid, maka si guru harus punya mereka lebih rinci. Untuk si kelompok yang murid ini bagaimana sih makanya untuk sekarang Bapak Ibu tujuan pembelajaran tidak harus banyak seperti dulu. Harus disesuaikan dengan CP. Kompetensi CP-nya itu sampai ke taksonomi Solo, ke taksonomi Bloom, itu sampai kemana? Apakah taksonomi Bloom, apakah C1, C2, C3, C4, atau C5, C6? Kalau di Solo, apakah dia masih yang multi atau memahami, atau tingkat yang mengaplikasi atau mengadaptasi abstrak itu semuanya ada. Jadi tidak dulu CP-nya itu kompetensinya sampai kemana? Oh ternyata diminta hanya sampai tahap memahami. Nah si guru harus bisa memahami anak yang berkebutuhan khusus, memahami anak yang tidak, maksudnya yang bagus, maksudnya yang normal, itu punya pendekatan yang berbeda. Nah sebenarnya tidak baru sih Pak, tapi sampai kemarin kita masih menggunakan, tetapi penyempurnaannya kita akan bilang penyempurnaan dari di PDF yang pendekatan kemarin ini salah satunya pendekatan pembelajaran mendalam karena guru-guru kita akan mengenal guru sebagai guru seperti itu dalam pembelajaran seperti yang materi selesai sudah disampaikan nggak peduli anda paham tidak yang penting kita lihat adalah murid-murid yang sudah paham sudah oke. Misalnya 70% sudah tercapai nih, tinggalkan 30% tidak bisa itu. Makanya harus selesaikan dulu yang 100% itu. Pendekatannya berbeda, atau praktek pedagogisnya berbeda, modelnya berbeda, tapi tujuan tetap sama. Makanya tujuan itu tidak dibuat terlalu jauh dari CP. Nah nyatanya menurut kita itu TP itu kita nggak bisa. Maka untuk sekolah modern ini diberikan panduan bukunya, buku mata pelajaran. Guru tidak perlu lagi mereka menyusun APB, semuanya serasi. Tinggal mengambil dari situ dari buku pandu tersebut. Boleh? Ringkas. Dua gelas lah macam Bu Nina,
sedikit mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Raja itu. Kami juga punya tuh kan. Memang sekolah negeri sekarang tuh kan diwajibkan menerima inklusi, tak boleh menolak ya. Sementara guru khusus untuk itu tak ada ya kan. Mungkin peran kita pengawas ya, mungkin di guru-guru itu kan punya SIM PKB ya. Di SIM PKB itu ada pelatihan untuk inklusi. Nah mungkin itulah peran kita pengawas, mengarahkan guru ke situ. Pada dasarnya guru malas ya, nggak mau ya. Terus di ruang GTK juga itu ada ide-ide praktek baik tentang murid inklusi. Nah bagaimana guru yang backgroundnya tidak di situ tapi dia bisa belajar, bisa mengaplikasikan ke kelasnya. Mungkin disitulah peran kita sebagai pengawas mungkin Dina. Kita mendampingi atau Iya. mengarahkan atau maksudnya menganjurkan ya guru kita untuk belajar mandiri. Nah, salah satu peran guru sekolah adalah pengembangan diri waktu itu melalui ruang ketika pendidikan. Apalagi sekarang di ruang ketika sudah belajar mandiri sudah masuk tentang PM dan KKK. Jadi tergantung guru kita punya pola pikir tertumbuh atau masih tetap. Kalau mereka masih punya berat bu, kemarin kita harus kasih turun ke lapangan dari sekolah yang berat, guru terus langkah bu. Itu mah enak apa bu? Kami tugas banyak. Iya. Dulu kami bikin perangkat dulu, sudah lagi bunyi lagi itu istilah kalau bapak itu seperti itu terus nggak akan ada hasilnya. Kalau bagus komunikasi, jadi terima kasih lah kawan-kawan. Silakan ambil TP-nya di sini, AKP-nya di sini. Bapak itu tinggal menyusun KTP saja. Bapak itu tinggal pilih mana yang untuk siswa sesuaikan dengan preferensi siswa kita. Gunakan komponen-komponen dari pendekatan pembelajaran yang empat tadi. Mulai dari identifikasi, kemudian desain, kemudian pengalaman belajar dan asesmen. Memang berat untuk mendampingi mereka karena tidak bisa kita kawal satu-satu. Jadi kalau masih ada anak yang belum bisa membaca, itu bukan kita melarang tidak, tapi karena pendekatan tadi kurang ke anak tersebut dan guru selalu berfokus kepada anak yang tidak bisa karena ingin materinya selesai. Selalu buku patokannya ada TP dan JP. Mereka keluar dari JP-nya, yang penting ada buku yang bisa paham bahasa sendiri gitu. Itu yang nggak bisa, itu yang nggak boleh. Si guru harus merancang pembelajaran itu setiap pertemuan minimal untuk tahun ini, tahun kemarin sudah. Jadi tahun 2026 mereka sudah punya dokumen-dokumennya, tinggal merevisi saja. Itu juga kalau mereka untuk sekolah magang. Bukan ini deh. Yang ini bukan? Yang terakhir dikirim. Yang WA lagi. Ini nggak berarti. Kurikulum Ada lagi. Baru tahu yang ini. Nah, terus kemana? Bawah. Pilih SD. Mana dia? Enggak, ininya kursornya hilang. Oke. Bahasa Indonesia. Ini nanti juga akan mereka coba kayak nanti mengatakan guru-guru ngambil AKP dari sini aja. Dia tak mau kak. Jangan jadi mereka lebih mikir karena sekolah kita mereka yang tidak KKB-nya KKB. Iya KKB ya. Nah itu dinarik di grup itu tahun kemarin Dina kasih untuk membuat Jangan kemana-mana bawa HP ya. Jangan pergi bawa HP. Titik, jangan pergi bawa HP. Pengguru tuh banyak Tergantung. Bersalah karena ini diminta makanya dia mau dibagiin cepat selesai kok. Nanti salahnya dia menanti kita. Loading. Ini ribuan ya. Kalau kita lihat rapor pendidikan di sekolah kita, terutama di C3, itu rata-rata merah semua. Karena bukan berarti teman-teman guru pengembangan dirinya, pengembangan profesinya tidak dilakukan. Dia sudah melakukan, bahkan mendapat sertifikat yang dari Dirjen itu ya, dari Profesor Nonok, dapat coba untuk surat keterangan. Bahkan tetapi ketika capaian dokumennya keluar, itu nol dan merah. Nah, jadi sekolah model salah satu persyaratannya rapornya harus hijau, kan?
Pertama yang prioritas yang benahi. Nah, kalau yang tahun yang terbaru ini di Desa Pendidikan, terutama sekolah binaan saya itu merah semua berkenaan dengan pengembangan kompetensi guru. Padahal guru ruang BPK sudah disatukan kinerjanya di BKN. Bahkan salah satu sumber data dari pendidikan dari ruang BPK dosen. Nah, bagaimana langkah-langkah kita? Seperti Bu Lina sampaikan tadi, mengantarkan sekolah kita bisa menjadi sekolah modern. Karena alat ukurnya adalah setelah nanti capai rapor pendidikan tahun depan. Nah, dalam sampai tahun depan itu apa langkah-langkah kita lakukan sehingga nanti persyaratan dari rapor pendidikan itu bisa terrealisasi di sekolah kita. Dan itu salah satu rapor pendidikan sebagai data utama. Nah, apakah memang di rapor pendidikan itu prioritas rekomendasi prioritas yang kita akan sekolah kita, sehingga nanti kan ada ahlinya, ini sudah ada situ kan, sehingga nanti berdampak terhadap peningkatan kompetensi guru-guru. Apakah seperti itu? Nanti bisa Bunda jelaskan agar tanpa juga bisa mendampingi sekolah binanya untuk ini sudah tahun ini dan untuk berakhir jika pendidikannya sekolah kita mendapatkan apakah juga ASN dan KPSDM mengatakan peningkatan kompetensi 3 bulan sekali itu ya. Ini belum panggilan kemarin yang mencontoh Januari sampai Maret. April sampai ini belum ada. Kemudian Juli sampai September nanti bagaimana guru kita mendapatkan sertifikat itu. Berkenaan dengan rapor pendidikan tadi ya teman-teman. Jadi syaratnya seperti tadi kita bilang ada 3 substansi, keunggulan kepala sekolah, keunggulan murid, dan keunggulan pendidik. Gitu. Jadi keunggulan itu bagaimana ada dimensi-dimensi dan indikator untuk kriteria tersebut, ya keberhasilan tersebut. Nah, salah satunya untuk pembelajaran yang efektif Pak, si guru ini. Nah, kalau misalnya si guru, kalau dalam pembelajaran dia bisa berinovasi, berarti dia pengembangan dirinya bagus. Artinya itu ya, kita bisa belajar seperti itu Pak ya. Kalau kita lihat KPP-nya atau perangkat pembelajarannya hanya mengambil yang tahun kemarin, implementasinya beda. Kemudian, nah itu kita bisa lihat bahwa si guru tersebut tidak melakukan pengembangan diri. Jadi untuk meningkatkan rapor pendidikan itu kita bawa 3 substansi tadi, maka nanti akan dihubungkan dengan peran kita, Pak. Nah, jadi sekolah model ini memang didampingi si guru tadi sampai tuntas itu Pak, sampai dia pengembangan diri itu bagus sampai ke tahap guru. Nah, dengan mengajak mereka itu untuk melakukan pengembangan diri dengan BPK, gitu ya. Pelatihan mandiri sendiri juga boleh keluar lagi. Karena kalau untuk sekolah model ya intervensi pendidikan nanti dia akan mengarahkan untuk satgas, mengadakan pelatihan gitu untuk dinas pendidikan. Makanya perlu dinas pendidikan KDT atau PT wilayah, kemudian dinas pendidikan, kemudian satuan pendidikan, kemudian pengawas itu perlu berkolaborasi. Kalau hanya 1, 2, 3 aja nggak bisa. Nah, kalau misalnya kita tahu apa masalah kita nih. Dan kemudian bagaimana cara mengefektifkannya kan? Pengembangan diri bisa melalui kelompok kerja. Kelompok kerja itu tidak hanya di pusat saja, tapi kelompok kerja sekolah. Yang bisa ya? Oke tadi. Internet kayaknya. Yang mana Kak? Bisa kok pilih yang mana? Buka yang mana? Kalau buku nanti kita pakai ini aja. Di dalam buku Ini udah tadi buku. itu ada CP, ATP-nya. Ada materi esensialnya, ada konteksnya. Jadi si guru nanti dalam implementasi pembelajaran kelas harus lihat konteksnya. Apakah itu konteksnya sosial, apakah konteksnya itu nanti tentang alam. Jadi harus dihubungkan. Karena kalau digabungkan ada Adina akan buka saya itu terus mau buka ini. Jadi akan panjang dari manajemen. Yang ini? Boleh. Kakak pernah. Dah tuh. Tadi Kak sebagai pengawas tadi tuh. Sudah sempat. Tadi dengar rekomendasi kita, bahkan dinas pendidikan tidak tahu adanya program sekolah model. Artinya pusat tidak memberitahukan kepada
Dinas Kabupaten Bintan. Nanti rapor beda lagi menurut ketuanya ada daerah ya Pak ya. Mungkin di pengembangan diri berarti keunggulan gurunya yang menurut Pak maka tidak bisa. Jadi ketiga-tiganya itu harus minimal itu berkembang. Berarti kita itu berarti pernah berkembang. Makanya tidak menimbulkan nanti ujung-ujungnya nanti waktu itu kita menggunakan teknik sekolah Maria Bapak Ibu. Ini ada jangka pendek, jangka menengah dan akhirnya. Jangka ini akhir Bapak Ibu ya. Dilakukan DPR itu tercapai untuk SD, SMP, dan SMK. Nanti yang kita bilang itu oke, ini nyambung sama budaya tadi. Implementasi pelaksanaan sekolah model itu Bapak Ibu mulai dari sosialisasi bulan Februari, April itu sudah diberikan ke sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan diserlah surveinya. Survei tentang 3 substansi dari keunggulan ke sekolah, keunggulan pendidik. Salah satu tadi Pak, ternyata pendidikan terbacalah bahwa pengembangan diri sekolah pendidikan ada yang masih ya ada menurun drastis yang tahu apa yang itu penyebab Pak. Kemudian Bapak Ibu ini instrumen tidak bisa disini Pak karena instrumen itu langsung dari pusat dari pendidikan disebutkan ke sekolah-sekolahnya. Cuma kami punya buat website sendiri instrumennya. Nanti kita akan kasihkan juga sebenarnya. Tidak buka lagi. Nanti aja ya. Oke. Coba ya, saya kasih dia Pak. Itu nanti kita bisa kita share ke sekolah-sekolah kita, kemudian kita suruh mereka minta isi melalui tapi harus tahu MPS baru kita MPS ini nggak tahu. Udah buka Google. Iya, bingung kita. Masukkan NPSN. Iya, masukkan itu saya NPS. Bukan namun dia bilang Sampai kapan? Ya kan NPS tadi tadi. Itu kan Angkanya. Emang berapa? Angkanya saya baca kalau di belakang itu ada 1.100 gitu. Oh ya Ibu kasih. Nanti saya gagal jawab bisa. Itu apa itu? Nah, kemudian ini Bapak Ibu. Nanti akhirnya nanti Desember ini Pak. Nanti bagaimana sekolah model ini melibatkan kepala sekolah kita tadi yang bilang tadi Pak, yang tadi gurunya mungkin yang merah, yang tadi merah Pak C3. C3 Itu berarti memang kompetensi C3 Pak. D1 Pak. C3 ada di dalam. Yang terbaru itu kan kita disuruh mengisi survei karakter kemarin. Jadi ada sekolah yang tak ngisi, makanya merah dia tuh Pak. Oh iya. Iya. Kalau ada sekolah yang ngisi kayak SMP 4 ngisi, SMP 1 ngisi itu bagus dia tuh. Nanti berharap di sini. Ini sekarang PT Ibu. Melaksanakan SPK. Kemudian fasilitasi ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Ini belum. Ini akan berlangsung nanti di bulan Agustus karena selesaikan dulu yang pengawas untuk reguler katanya. Kemudian penjaminan untuk peran dinas Bapak ini memfasilitasi Itu kirim belum ya filenya? Insya Allah Kabupaten Bintan Di grup pengawas. belum tahu. Belum. Kasih tahu. Bu Raja. Oke Bapak Ibu, kemudian bagus peran kita. Nih, kita pengawas kecil Bapak Ibu ya. Anda bacakan aja. Pertama menyusun rencana pengawasan. Kita lihat dulu analisis sekolah nanti kan kita kasih instrumen dari Pak ya. Ternyata si guru masih dalam tahap berkembang, murid dalam tahap Kak Suji ya tadi Kak bilang buat Kak minta file, minta file. Nah, kita baru analisis ini. Kalau udah kita tahu hasil tampil. seperti apa, kalau kita bisa menyusun rencana Minta. Kirim ke Kak Ira. Kak Ira. Ada nggak ada ini? Ke Kak Ira, WA Kak Ira. Tadi Ini laptop siapa? ada Katanya dikirim ke guru pengawas ada ada masuk Mas? Berarti belum dikirim kan sama dia? Coba tinggal Kan sama Bu Atun. apa adik salah ya? Kemudian membina penyusunan RKS ini sudah kita lakukan, tapi kita harus lihat kembali apakah sesuai dengan tujuan untuk pencapaian 8 dimensi program lulusan dan tentang usaha. Sampailah ke kita melakukan menyusun program laporannya. Harus berbasis data tadi, berdasarkan rapor pendidikan, berdasarkan dokumen juga ya, atau survei lingkungan, semuanya masuk Pak.
Gitu. Nanti berdasarkan kita lihat bersama kepala sekolahnya. Sedangkan kepala sekolahnya nanti sekali lagi ini pengawas kita semua Bapak Ibu ya, ini kasih tatonnya boleh maksudnya kasih tatonnya. Nanti kita akan bertemu pada satu titik di mana pengawas dan fasilitator mungkin bisa bertemu pada sekolah model tersebut, misalnya sekolah model ya, nanti bisa berkolaborasi. Si fasilitator mendampingi guru, pengawas itu mendampingi kepala sekolahnya. Nah, jadi kalau untuk fasilitator dia itu ujungnya adalah outputnya adalah sekali harus mencapai 8 DPR dan KKA. Ini peran kepala sekolah Bapak Ibu. Pertama dia harus mampu dulu menganalisis. Jadi nanti kita share ke kepala sekolah, kita minta analisis. Ini udah habis. Ini hasilnya Pak. Tapi itu sebenarnya tidak resmi dari pemerintah pusat tapi itu kami yang buat fasilitator untuk memudahkan sekolah yang bukan sasaran sekolah model dan sekolah model. Karena kalau untuk instrumen itu hanya pusat dan pendidikan yang bukan ke sekolah model yang tujuh. Kalau kita mesti bangun dengan sekolah di sini, jadi sekian dari 1000 yang diajukan, nah 36 provinsi yang lolos untuk dari 36 sekolah. Tapi isinya hampir sama dengan yang instrumen Sama. Karena dia berdasarkan dia lihat nih. Misalnya untuk keunggulan murid ada dimensi apa, dimensi PL, ya. Itu indikatornya apa aja. Untuk KKA nanti dimensinya ada juga. Nanti ada di Ingatkan. penyelenggara sekolah model. Belum ya Brini? Cukup. Oke, ini kalian beri Bapak Ibu. Pakai laptop sendiri ya. Diawali dengan menganalisis situasi sekolahnya di tahap mana. Misalnya berdasarkan nanti asesmen kompetensi, ternyata dalam tahap maju. Tetapi nyatanya mereka masih berkembang. Ketika gapnya apa? Kesenjangannya apa nih? Itu kita kawal. Oh kesenjangannya mungkin orang ini dia pendidikan merah, tapi buktinya mereka tuh melaksanakan pengembangan itu melalui TK, pelatihan juga ya. Itu bisa menjadikan temukan suatu permasalahan. Kenapa ini tidak sesuai? Kenapa kesenjangan terjadi? Itu sih dianalisis, kemudian dianalisis dibuatlah substansi mana yang akan dikuatkan, apakah keunggulan murid, apakah keunggulan pengajar, ataupun kepala sekolahnya, gitu kan. Kemudian baru kita lanjut ke strategi pelaksanaan pembelajaran sekolah model. Strateginya tadi menggunakan TNT, Teacher Experimental Training, sama IPK. Satu lagi. Iya Bapak Ibu, nah ini ya Bapak Ibu. Ya. Nanti tadi itu ada siklus-siklusnya juga sama kayak IKA. Kalau TED itu siklusnya ada 5, mulai dari akses, desain, implementasi, kemudian refleksi dan evaluasi, dan terakhir berbagi praktek lain. Yang kelima ini tidak bisa langsung dikerjakan sebelum mereka berhasil di sekolah masing-masing. Itu Bapak Ibu. Nanti antri dulu. Ini intervensi, ini saya dampingi kemarin Bapak Ibu. Nanti ke kelompok kerjanya. Jadi kami akan nyambung dengan Bu Suryati juga nanti kalau ketemu. Kolaborasi. Ini pakai baik. Jadi tidak hanya mendampingi, tapi mengajak. Oke Bapak Ibu, ini peran kita bisa berbeda Bapak Ibu. Tapi tujuan kita tetap sama. Terima Ini kasih. juga Oh ya. boleh berbeda, tapi tujuan tetap sama sesuai dengan CP-nya. Tapi strateginya yang berbeda-beda. Pakai pedagogisnya yang berbeda-beda Bapak Ibu. Kita juga begitu nanti di sekolah pendampingan kita sesuaikan. Tidak bisa menyamakan dengan sekolah binaan Pak. Mungkin kita lebih unggulnya tidak bisa dibandingkan, tapi malah kami harus memotivasi nih bagaimana bisa seperti sekolah binaan Pak Sanizal. Apa nih? Nah kita berbagi paket lagi. Nanti kita minta Pak Sanizal berbagi paket lain. Bagaimana strateginya untuk meningkatkan tahapan-tahapan tadi. Yang mana? Tidur. Yang mana? Yang gambar ya? Yang gambar ya. Nah ini, Ibu. Bukan ini pengawas enggak? Nih. Nah nih, Ibu. Ini kelompok kerja lulus atau KKB atau MGP atau K3S. Di sini kelompok kerja di sekolah. Jadi kita sebutnya kan kakak dia bukan komberan tapi kakak kelompok kerja sekolah model atau kelompok kerja sekolah. Nah, di mana IKA yang dibilang sama Bu Suryati tadi berperan di sini di sekolah. Ini perbedaannya di sekolah, tapi
yang kerangka sama dengan musuh tadi sama. Karena ini si Ika itu melihat permasalahan di kelas berdasarkan praktek pembelajaran guru. Tapi kalau TET ini mereka mengidentifikasinya satu, kan semua sekolah berkumpul tuh, ada kepala sekolahnya, ada pengawasnya, walaupun itu adalah kelompok kerjanya guru. Tapi pengawas sama kepala sekolah harus hadir untuk melihat apa sih permasalahan. Kalau kita kan masing-masing orang tadi tidak nyambung, tidak tahu permasalahan apa sekarang, si guru tidak menyampaikan kepada kepala sekolah, kepala sekolah tidak menyampaikan kepada pesawat, tidak seimbang, tidak sejalan. Maka harus dilakukan seperti penanya seperti itu. Nah, dilakukanlah TET. Nanti setelah ini diimplementasi, amati sampai di sini si kakak sekolah ternyata menemukan beberapa hasil saya ini, maka dilakukan lagi implementasi, dilakukan melalui IKA, assess, decide, kemudian implementasi, measure, effects, dan change. Masuk di sini Bapak Ibu. Setelah mereka berhasil si guru di sekolah tersebut, baru mereka bisa berbagi di sini. Jadi di sini nanti per mapel, per fase kalau kita SMP, SD, per fase kalau SMP per mapel dulu ya kan. Jadi ada pendampingan, barulah berhasil. Sehingga nanti kalau ini berjalan terus, kakak ini berjalan terus, insya Allah bisa ke tahap Persentra. Oke Bapak Ibu, sekian dari Nina. Maaf kalau waktunya melebihi.